Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, apa Dinda mau akan seperti itu terus Dinda? Karena resiko ini cuma kita berdua yang menanggung. Din. Dinda tahu resikonya yang terbesar. Kalau kita nggak berani bersatu, kita yang akan reinkarnasi lagi. Karena dibilang sama Pak Res kan, kalau memang Dinda itu memang benar jodohku ya Dinda, sama seperti yang di alam gaib. Sama kita sama-sama dari kayangan. Maksudku Din, biarkan orang itu, umat manusia ini mau begini mau begitu ya biarin aja. Gitu loh Din. Karena aku nggak mau Din. Aku buka, aku ceritakan ya Din. Detail. Percuma. Percumanya apa Din? Hanya akan difotokopi. Gitu loh. Jadi kan serba repot aku sekarang. Repotnya gimana? Aku nggak cerita salah, ngomong di fotokopi. Dinda sendiri juga nggak ngerti. Yang namanya Satria Pingit amanah sana, Satria Pingit Imam Madani tadi. Jadi Dinda, tugas kita itu membawa seluruh makhluk ini pulang ke alam 10 dan nancapkan Trisula Weda ke muka bumi. Itu namanya pemimpin akhir zaman Dinda. Jadi seharusnya itu Adam menjumpakan Siti Hawa atau Siti Hawa menjumpakan jodohnya. Seperti itu. Nanti diajarkan. Dengan begitu anak-anak ini, anak-anak kita ini Din, nggak tersesat lagi, tahu tujuannya manusia hidup ini. Seperti itu. Jadi nggak usah diurusi Din. Kalau mengaku bukan Satria Pingit, kalau mengaku bukan Satria Pingit, ya kan? Jadi ini udah trik. Dinda nanti juga akan terkena juga. Triknya Dajjal atau iblis ini tadi. Sementara Satria Pingit itu, ya Dinda lihat aja. Contoh di film-film itu kayak mana tugasnya. Tugasnya Nabi itu tadi kayak mana. Contoh Tuhan Yesus salah tugasnya kayak mana. Nah seperti itu. Nah dibilang sama Pak Res. Sebelum kita ini nancapkan agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, ya Din ya, sebelum umat manusia ini, kita ini, Dinda itu sama Pak Ros ini, kita berdua ini nancapkan Trisula Weda ini Din. Umat manusia beragama tetap nggak bertuhan. Makanya tugas kita tuh cukup lumayan. Aku bilang sama Dinda, udah nggak usah diurusin, biarin aja mereka.
Atau nanti kalau apa kan dia nyari sendiri. Gitu loh, nyari perlindungan sendiri. Gitu loh. Walaupun semua yang membuat channel Satrio Pingit kalau ngaku bukan Satrio Pingit, dia akan kena jebak sendiri sama ucapannya. Akan kena jebak sendiri. Buktinya yang membuat channel Satrio Pingit selama ini, kalau Pak Ros nggak muncul di belakang layar kan, Din? Kalau aku nggak muncul di belakang layar, Din. Di medianya Dinda dulu sama channel IKN. Buktinya kan, manusia sampai sekarang divaksin. Nah itu. Karena serangan Dajjal ini tadi kan secara gaib. Sementara orang awam ini nggak ada yang tahu. Walaupun yang membuat orang-orang kebatinan itu juga nggak tahu wujud Dajjal ini tadi. Kalau keberadaan Dajjal atau iblis ini menyusup ke dalam raganya manusia. Nah itu. Makanya ya dunia. Kalau di tanah Jawa itu, contoh ya kan, sampai turun-temurun ada orang Jawa yang kaya. Nggak ada di sini. Kenapa? Yang awam ini tadi kena patok, kena todong. Di tanah Jawa itu adanya cuma kerasupan. Nah, gitu. Jadi orang awam yang kena imbasnya jadinya. Jadi, mana caranya? Nah, gitu loh. Akhirnya untuk bisnis sama mereka, orang-orang yang kerasupan Dajjal untuk ladang pencarian. Akhirnya yang orang-orang yang berguru ini tadi sama-sama kena jebak. Contoh orang awam dipikirnya anaknya dibawa ke pondok pesantren, ya kan, disuruh ngaji, suruh belajar ngaji, biar jadi orang ngerti, biar selamat dunia maupun akhirat, ya kan. Padahal orang ngaji ini tadi membaca tulisan Arab tuh hanya membaca tulisan Arab, alif, ba, ta, sa, jim, dal, zal, sampai hambiaya, udah. Sampai bisa membaca tulisan Arab atau Al-Quran. Sudah membaca Al-Quran, khatam buat perayaan. Ya kan? Habis itu suruh wirid, memanggil Dajjal atau iblis ini tadi. Masuklah ke dalam tubuhnya manusia ini, jadilah orang itu tadi. Nah seperti itu. Aku bilang ya dunia. Orang muslim sekarang sangat berbahaya. Orang sholat yang diajarkan di agama muslim sekarang ini membahayakan umat manusia. Din. Makanya akan diganti zaman baru. Yang selamat nanti insya Allah ya kalau enggak semua manusia ini dirasuki Dajjal ya. Raganya kalau sempat diuni Dajjal semuanya ya udah jelas tsunami. Udah jelas zaman Nabi Nuh kan terjadi. Makanya manusia Dajjal ini, orang-orang yang raganya diuni sama iblis ini tadi, dia Satrio Pingit Imam Mahdi ini dilarikan ke negara. Dia jadi presiden. Mana caranya Dina? Bingung aku Din.
aku mau nyerah, Din. Mau aku sama Dinda. Tapi apa yang akan terjadi? Gitu loh. Itu yang dibuat sedih aku, yang membuat sedih aku nih. Seandainya kita nggak ketemu ya, Dinda malu, Pak Ros malu. Kita nggak ketemu, kita nggak bisa nancapkan. Pinomat kita berdua aja, Din, ketemu ya. Yang lain biarkan, didik anak-anak. Ini tadi, supaya bisa betul-betul punya Tuhan. Ini pun masih dirahasiakan ini Pak Ros. Banyak yang dirasakan Pak Ros ini. Karena aku nggak mau kalau nggak langsung. Makanya gimana caranya aku ngomong ini. Masalahnya sekarang nih, baik ilmu kebatinan maupun yang kerasukan dajjal ini 11-12. Masalahnya di situ. Dan kita belum ketemu sama yang orang-orang yang betul-betul amanah. Orang-orang amanah ini udah banyak yang keseret, kejebak, masuk sama golongan dajjal ini udah banyak. Contoh yang punya channel IKN itu pun sebenarnya dia kan orang amanah. Tapi dia juga kena jebakan masuk ke golongan dajjal kan. Hanya disuruh buat pagar ragaman jiwa itu tadi. Karena yang ditunjukkan sama kakek itu kan kita harus memisah ke barat, ke timur, ke utara. Selatan yang berdiam diri di tengah ya biarin aja, baru seleksi alam. Itu yang pas. Ini kalau nggak kita ketemu dulu ya tetap hancur. Tetap kita yang nanggung resiko. Resikonya apa? Anak cucunya ini, anak cucu ini nanti ya beragama selamanya Tuhannya iblis atau dajjal itu tadi. Itu selamanya kayak seperti itu. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobat dokter ya lari tetap sama dukun dan kiai ini tadi, orang-orang berilmu ini tadi. Satu nyembah iblis, satu nyembah dajjal. Satu nyembah jin. Jin ini manusia moksa. Nah, selamanya kan seperti itu nanti. Makanya aku ya gak bingung juga ini. Nah, sekarang nih baru aku mau maksa itu masalah jodoh. Kalau hanya hubungan badan gunakan gaib itu aja udah bisa dapetin seorang perempuan kalau hanya untuk nafsu. Karena ini resikonya itu tadi. Mau sampai kapan Dinda seperti itu? Kalau memang jelas kita nggak ketemu, ya nggak masalah. Aku sekarang ini juga serba salah. Ngomong salah, nggak ngomong salah. Ini jadi resiko.
Aku bilang kalau memang Dinda orang pintar, orang ngerti, memiliki kesucian hati, orang cerdas, Dinda tahu. Nggak usah ngomong aja tahu. Di mana letak tersesatnya manusia beragama Muslim ini? Di mana letak sesatnya? Di mana kesalahannya? Itu tadi. Sementara kalau melihat film Tuhan Yesus menghadap sama Allah ini nggak bisa coba-coba, nggak bisa main-main. Salah ucap salah. Nak lah imbasnya itu tadi. Aku bilang sama kakak, cepat atau lambat, seluruh negara ini pasti hancur. Jangankan cuma negara ya. Sekarang ini kerajaan aja dulu, seluruh kerajaan kayak seperti apa coba? Hancur, musnah kan kerajaan. Itu juga sama presiden. Seluruh presiden ini juga akan hancur. Itulah dia bilang sama aku. Dulu sebelum aku muncul, Dinda, Satrio pengen Imam Mahdi mau dijadikan presiden kan? Salah. Kalau Satrio pengen dijadikan presiden ini salah. Satrio pengen itu pemimpin akhir zaman yang akan membawa kita pulang. Seluruh makhluk ini pulang ke alam 10. Tanggung jawab kita itu enggak semudah balikkan telapak tangan. Itu namanya pembina. Kalau Dinda masih belum siap buka kerajaan langit, resikonya sayang. Resikonya umat manusia ini masih akan jadi hantu kubur. Rohnya masih tetap akan di alam kubur. Yang dikubur. Gelap jalannya. Nah, aku bilang sama Dinda lagi ya. Dulu Dinda nayangkan orang keraton itu Pak Roy marah. Kenapa Dinda? Karena suatu saat kalau Dinda sudah tahu ya Dinda, kalau kerajaan langit udah terbuka di alam sana, Dinda, semua makhluk ini anak-anakmu. Kenapa kok bilang anak Dinda? Karena yang nakodai kapal ini tadi alam berikutnya itu SP Dinda sama Dinda. Itu loh. Makanya aku sedih juga campur bingung. Dinda istilahnya nayangkan orang ini gitu. Jadi roh yang lain ini nangis, Din. Anak-anak yang lain ini nangis. Katanya ibu pilih kasih. Itu loh, Din. Umat manusia yang mati yang lain ini nangis, Din. Ibu pilih kasih. Ya,
Karena yang tahu cuman aku mau bilang apa sekarang? Paling-paling ya sama. Aku juga sedih, anak-anak juga sedih-sedihnya. Hanya kita disuruh memisah itu ya supaya kita ini dapat ketenangan. Anak-anak pun bisa ketenang. Nah, lagi yang disebut leluhur nih. Yang disebut leluhur ini yang masih hidup di alam badan halus, alam jin. Makanya orang yang dikerasuki iblis sama apa ini dia selalu bertentangan. Sampai leluhurnya sendiri dihina, dibilang demit. Kayak Nyi Blorong pun dihina. Ya kan? Padahal keluarga kita yang di alam badan halus ini nggak ada dia pernah turun. Memang betul-betul dia membantu kita baru dia mau minta makan. Karena butuh dia cuma makan. Seperti itu. Itu lihatnya. Aku nggak pernah sibuk begini begitu begini nggak pernah. Sibuk kepengen ketemu sama jin, nundukkan jin. Kayak pusaka itu semua pusaka yang dibilang Dinda tuh. Nggak pernah diminta. Pusaka ini ABCD itu nggak pernah. Ya sama yang dibilang Dinda itu. Aku bilang sama Dinda, biarin aja mereka saling nikam. Bikin konten begini keadilan apa keadilan. Mau nggak mau ya tetap hancur kok. Tinggal sekarang nih lawannya orang itu apa? Ini cuma itu aja jawabannya. Lawan mereka itu alam nanti. Yang enggak masih bodoh juga ya alam lawan. Karena mereka akan gali makamnya sendiri. Yang nentang kita dia gali makamnya sendiri. Menggali kehancuran dirinya sendiri. Maupun yang ilmu kebatinan mau apa, dia akan menghancurkan dia sendiri. Karena sampai Tuhan Yesus saja disalibkan. Saling ngecek, saling menghina. Kayak bahasa kebenaran hanya milik Allah. Dia salah. Sedangkan manusia aja. Umat manusia ini aja beragama nggak bertuhan. Tuhannya Mbah Dukun sama Mbah Yai. Gimana bisa nyimpulkan kebenaran hanya milik Allah? Makanya
Satu kesesat semuanya. Kayak harta amanah. Harta amanah itu milik anak-anak tuh. Kalau memang semuanya udah bersih, ya mungkin sama anak-anak atau keluarga yang kita yang di alam gaib ini akan dikasihkan. Karena udah bisa beradaptasi sama yang di alam badan halus kan. Nah, sekarang ini ya nggak mungkin dikasihkan. Di dalam bangker itu walaupun Pak Roy suruh buka pun ya tetap nggak mau. Kalau untuk apa? Semua itu. Hanya dulu waktu orang divaksin, aku nggak mau jumpai kalian semua ya. Kalau itu alasannya aku memang nggak pede. Nggak pedenya apa? Wajahku wajah seperti ini kok. Suruh jumpai kalian. Ya, aku nggak mau kalau dia nggak mau belajar. Mau jadi ini, mau jadi seperti itu, biar mampus. Aku nggak masalah. Hidup sama anak-anak di sini nggak masalah. Ya, aku anggap belum waktunya ketemu. Mau kita reinkarnasi lagi, mau begini. Itu cara bertindak sendiri berpikir. Itu perbedaan hidup di alam nyata ini sama di alam badan halus. Kita hidup di kayangan sana kan. Makanya aku tuh kadang-kadang gimana ya dia? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Itu aja yang aku pikirin. Biarin aja waktu yang menjawab. Mana yang akan datang sama aku? Yang datang sama aku ya harus menjalankan agama Islam yang berpedoman Trisula Weda ini. Masa bodoh kalian ngomong apa? Yang kalian sama-sama hancur. Yang penting kan amanahku udah aku sampaikan. Buat Dinda juga udah aku sampaikan. Kayak harta amanah sini. Yang sama Pak Ros ini kan. Ini dulu sama istri Pak Ros itu sempat dicuri.
Pikir Dinda. Sempat diambil. Dinda mau tahu. Intinya gini aja, kalau memang kita bisa ketemu, rezekinya murah rezeki itu aja. Tengah taman ya sekarang. Aku bilang, Dinda disuruh membuat pagar raga maupun jiwa pelindung dari serangan iblis ini atau manusia iblis ini tadi. Kayak nyerang Pak Ros itu kan hancur dengan sendirinya, hancur. Enggak ada ketangguh. Dari kecil sampai sekarang ya Dinda, belum ada manusia, seluruh makhluk yang sudah mencelakai aku, Din. Yang selamat. Yang hidupnya semakin senang gitu, enggak. Semakin hancur. Itu makanya sampai tak pasang gaib penghancur alam vitalnya. Terkutuknya manusia itu. Begitu terkutuknya orang-orang seperti itu. Ya, orang-orang awam ini cuma dikambing hitamkan. Umat manusia cuma dikambing hitamkan sama orang-orang yang udah kerasukan iblis atau dajjal. Entahlah, aku juga nggak tahu, ikuti aja jalannya kayak mana. Aku juga masih banyak pekerjaan. Aku harus menghancurkan seluruh makhluk yang nyerang aku. Yang bertarung sama aku ini harus hancur.